dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Kartika, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum di Universitas Sulawesi Barat. Dengan bidang kompetensi saya adalah Hukum Tata Negara. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Legal Drafting, Hukum Keuangan Negara, Hukum Ketenagakerjaan. Video ini dibuat bertujuan untuk memahami salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pada semester 5 yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep dan dasar dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yang dalam proses transfer pengetahuan dilakukan secara sistematis oleh dosen kepada mahasiswa, dimulai dari membahas tentang sejarah peradilan di Indonesia dan pembentukan peradilan tata usaha negara, kedudukan, karakteristik, dan asas pada peradilan tata usaha negara, kompetensi peradilan tata usaha negara, subjek dan objek peradilan tata usaha negara, alur penyelesaian sengketa tata usaha negara, dasar membuat gugatan atau permohonan sengketa tata usaha negara, penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, proses pemeriksaan acara biasa, singkat, cepat, dan jenis-jenis putusan peradilan tata usaha negara, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam peradilan tata usaha negara. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini terdapat 4, yakni pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum acara peradilan tata usaha negara termasuk asas-asas, yurisdiksi, dan peran peradilan tata usaha negara dalam sistem hukum nasional. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis sengketa tata usaha negara serta pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara. Mahasiswa mampu menganalisis kasus sengketa tata usaha negara dengan menggunakan pendekatan hukum yang relevan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur beracara pada peradilan tata usaha negara. Adapun yang menjadi referensi yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ada 3. Yang pertama, buku tentang pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah. Yang kedua, buku tentang acara peradilan tata usaha negara. Dan yang ketiga, buku teori dan praktik peradilan tata usaha negara, serta referensi lainnya yang relevan dan dapat mendukung pengembangan pengetahuan hukum acara peradilan tata usaha negara. Sistem pembelajaran di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini dilaksanakan secara full asinkronus yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Di antaranya ceramah interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir menggunakan assessment of learning berupa ujian tentang tengah semester dan ujian akhir semester.
Pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini dilakukan selama 16 pekan dengan 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester, kemudian pekan ujian tengah semester, dan 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester dan pekan ujian akhir semester. Adapun pembobotan setiap bentuk evaluasi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni terbagi atas kehadiran sebesar 15%, tugas terstruktur sebesar 20%, afektif atau sikap sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester sebesar 25%. Dengan total keseluruhan bobot sejumlah 100%. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Acara Peradilan TUN pada Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara asinkronus atau tatap muka di ruang kelas pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada pertemuan ke-7 sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang mahasiswa semuanya. Sekarang kita mata kuliah Hukum Acara Peradilan TUN masuk pada pertemuan 7 ya. Tentang pemeriksaan persiapan prosedur dismissal dari pemeriksaan acara singkat. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Jadi dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini yang akan Ibu capai itu adalah bagaimana kalian mampu untuk memahami apa saja pemeriksaan persiapan dalam proses hukum acara peradilan tata usaha negara. Karena kalau kita berbicara hukum acara peradilan tata usaha negara, jika kalian tidak mampu dalam mengetahui apa yang menjadi indikator bisa dan tidaknya pemeriksaan persiapan itu dapat dilakukan dalam pemasukan gugatan ke pengadilan, maka kalian nggak akan mampu untuk menganalisis setiap rangkaian ke depannya. Setelah itu, setelah pemahaman pemeriksaan persiapan, ada namanya proses dismissal. Proses dismissal adalah satu-satunya proses yang unik dalam proses peradilan yang ada di Indonesia. Jadi kan ada peradilan perdata, ada peradilan pidana, dan ada peradilan TUN, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Hanya pada peradilan TUN yang ada memiliki proses dismissal. Karena memang, kenapa demikian? Karena tidak semua gugatan itu dapat diterima di peradilan TUN. Kenapa seperti itu? Karena orang yang bersengketa seperti pertemuan kemarin, Ibu sudah jelaskan, yang menjadi subjek hukum dari peradilan TUN itu adalah pejabat TUN dan badan hukum perdata maupun badan publik. Juga dan yang terakhir adalah masyarakat. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk pertemuan ini adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan acara singkat. Nah, setiap pemeriksaan hukum acara dalam praktik peradilan itu ada namanya acara cepat dan acara biasa. Di peradilan TUN itu ada namanya acara singkat. Nah, acara singkat inilah yang akan kalian nanti ketahui apa saja kasus seperti apa yang bisa masuk dalam acara singkat, karena itu nggak ada di peradilan lainnya, ya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan merupakan proses awal dalam pengadilan TUN untuk menilai kelengkapan dan kelayakan formil gugatan sebelum masuk ke pemeriksaan. Tujuannya ialah menilai syarat formil gugatan. Syarat formil itu syarat yang wajib yang berada dalam undang-undang peradilan TUN. Seperti misalkan gugatan, harus ada apa? Harus ada identitas. Kemudian harus ada apa? Harus ada positanya, harus ada petitumnya. Seperti itu. Jadi dia harus beruntut. Ketika yang kamu setor syarat formilnya tetapi dalam gugatan tidak beruntut, maka otomatis dia tidak bisa diterima, gitu. Kemudian
Kemudian adalah masalah-masalah pendahuluan, ini lebih ke arah apakah memang mau menggunakan kuasa hukum, apakah tidak. Kalau misalkan menggunakan kuasa hukum, berarti pada pemeriksaan persiapan itu harus ada surat kuasa. Gitu. Jika tidak ada surat kuasa maka tidak bisa. Kemudian kesempatan pada pihak tertentu untuk memberikan jawaban administratif awal. Nah, untuk jawaban administratif awal itu biasanya berlaku pada kasus-kasus hukum kepegawaian. Karena dalam praktik peradilan pun itu bukan hanya terkait dengan kebijakan basicing yang langsung ke masyarakat, tetapi juga seluruh perkara hukum kepegawaian itu masuk ke peradilan pun. Yang mana saja hukum kepegawaian, misalkan sekarang kan marak-marak terjadi itu pembatalan kelulusan P3K, iya kan? Pembatalan kelulusan P3K, ya yang gitu. Terus juga karena semerawutnya sekarang demokrasi politik yang tidak sehat, ada lagi rotasi dan mutasi. Apabila ternyata ASN yang ini, yang satu ternyata dia tidak mendukung kepala daerah yang terpilih, iya kan? Itu kan banyak, di Polewali banyak faktanya. Silahkan bisa juga mau diajukan untuk skripsi bagi adik-adik yang memang mau masuk ke konsentrasi penata negara. Selanjutnya itu hukum kepegawaian. Nanti hukum kepegawaian itu dia masuk administratif. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut kalau ada yang bertanya. Kemudian masuk kepada prosedur dismisal. Prosedur dismisal ini hanya satu-satunya prosedur yang ada di peradilan pun dari beberapa hukum acara di peradilan. Nah, proses dismisal itu adalah proses penghentian pemeriksaan perkara sebelum masuk ke tahap pokok jika gugatan tidak memenuhi syarat formil. Tapi indikator dismisalnya itu adalah objek sengketa bukan keputusan pun. Ingat, dari pertemuan kemarin, objek sengketa itu adalah regulasi yang bersifat basicing. Jangan sampai regulasi yang masuk ternyata yang bersifat rekeling. Kalau dia jika bersifat rekeling sudah pasti tidak masuk. Apa saja yang bersifat rekeling adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat abstrak, peraturan. Kalau basicing adalah keputusan yang bersifat final, konkret dan individual. Jadi dia kalau yang basic yang sudah dipastikan, misalkan surat keputusan kepada kita untuk memindahkan semua misalkan tanahnya, karena di bagian situ akan dibangun lintasan kereta api. Nah itu bisa digugat. Tetapi kalau seandainya surat keputusan pelebaran jalan, gitu aja, di jalan apa gitu, itu nggak bisa. Karena dia nggak basicing, tidak ada nama, tidak konkret, tidak individual, tidak final. Itu yang menjadi perbedaannya. Kemudian gugatan diajukan melewati batas waktu 90 hari. Hati-hati dalam hal ini. 90 hari itu tidak berlaku bagi sertifikat tumpang tindih. Maksudkah dia akan kalau seandainya menggunakan indikator ini, terus kamu mau pakai sertifikat tumpang tindih terus mau dibilang tidak bisa ini digugat. Misalkan contoh seperti ini. Sertifikat A itu terbit pada tahun 2001. Sertifikat B terbit pada tahun 2023. A mengetahui baru ada ini sertifikat B, ini misalkan Desember, di tahun 2024 Februari. Juli. Misalkan Juli. Kalau mau dihitung 90 hari, berarti sudah daluarsa. Si A nggak bisa dong menggugat. Iya kan? Logikanya begitu. Ini tidak berlaku bagi sertifikat tumpang tindih. Jika sertifikat tumpang tindih itu berlaku sejak kapan kamu ketahui bahwa ternyata sertifikat itu ada sertifikat lainnya. Nah, itu baru berlaku. Makanya nanti itu diurut dalam gugatannya, positannya. Seperti itu. Jadi tidak sangat keliru tuh kalau sampai kemarin ada yang mau buat skripsi, tapi Bu,
Sertifikatnya itu hadir ada di tahun 93. Kemudian sertifikat barunya ada di tahun 2015. Terus dia mau menggugat ini yang 2015, kan sudah daluarsa. Oh, keliru. Itu sangat keliru. Ya. Jadi tolong nanti silakan adik-adik ini juga bisa menjadi bahan pengetahuan diskusi bagi lingkungan keluarga maupun lingkungan kalian nanti di kampung, di rumah, itu bisa diberitahukan bahwa nggak seperti itu yang 90 hari itu bisa saja gitu. Tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan keputusan yang bisa dikatakan. Tidak ada hubungan hukum itu berarti tidak ada keterikatan antara subjek hukumnya, iya kan? Misalkan ini contoh konkretnya ada begini. Misalkan si A ini siapa namanya? Cantik? Anggi. Si Anggi adalah kepala BPN tahun 2001. Maka dia yang menerbitkan sertifikat A pada tahun 2021, ya. Kemudian di tahun 2023 si Anggi ini sudah dipindahkan misalkan di Mamuju, ini di Majene. Si A nggak bisa menggugat Anggi sebagai kepala BPN Mamuju. Yang dia gugat adalah tetap BPN Majene, walaupun yang menjadi ketua, yang menjadi kepala BPN itu sudah bukan Anggi, gitu. Jadi yang digugat itu bukan subjek hukumnya, melainkan badan hukum perdatanya, bukan si Angginya. Badan hukum perdatanya siapa? Si BPN. Karena Anggi itu hanyalah subjek yang sebagai, sama halnya kalau di perdata ada namanya perusahaan, kan perusahaan sebagai subjek hukum, kemudian ada namanya komisaris, ya. Komisaris itu hadir hanya sebagai orang, tetapi bukan mewakili dirinya, dia mewakili si perusahaan itu, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah pemeriksaan acara singkat. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu cepat dan terbatas tanpa melalui semua tahapan acara biasa. Nah, acara singkat ini diterapkan untuk sengketa yang sederhana, tapi yang paling utama adalah permohonan yang mendesak, katun yang merugikan secara material. Contoh dalam hal ini, katun yang merugikan secara material seperti contohkan tadi, misalkan rumahnya Gita itu, dia harus janganlah rumahnya, dia punya perkebunan, beda perkebunan, beda pertanian jagungnya, lahan jagungnya. Ternyata akan mau dibangun rel kereta api sebagai rencana RPJMN nasional, ya kan? Tetapi semua itu kalau seandainya masuk dalam RPJMN, kita harus memberikan kepada negara. Maka jika itu terjadi, kalian bisa menggugat, tetapi ada namanya penangguhan pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Karena keputusan tata usaha negara, walaupun dia digugat, dia tetap berjalan. Ada namanya penangguhan. Penangguhan itu ada apa? Diminta supaya jangan dulu dikelola tanah itu. Nanti setelah panen baru dikelola. Karena ada kerugian material di dalam oleh si kita. Gitu. Seperti itu. Jadi intinya pemeriksaan acara singkat itu ketika masuk suatu gugatan itu yang langsung diproses pada proses dismisal adalah permohonannya. Permohonannya yang tadi itu adalah merugikan secara material atau situasi genting dan darurat. Kalau memang sudah oke di dismisal, langsung disidangkan. Tapi yang disidangkan yang diminta. Tetapi dalam gugatan itu, kalau kamu tidak meminta untuk dimohonkan pemeriksaan acara singkat, maka itu tidak akan dilakukan walaupun kamu sudah menjelaskan dalam gugatan akan menimbulkan kerugian material. Jadi itu harus diminta dalam petitumnya, harus diminta dulu supaya dilaksanakan terlebih dahulu. Ketika sudah dilaksanakan, akan ada putusannya apakah memang dikabulkan atau tidak. Kalau sampai dikabulkan, maka tidak bisa dikorek dulu pertaniannya si Gita tadi. Setelah tidak bisa dikorek, maka dimulailah acara biasa seperti persidangan sewajarnya, seyogiannya, seperti itu. Paham sampai di sini?
Ada yang mau bertanya? Gue izin bertanya, apakah hasil proses dismisal itu berupa putusan atau keputusan? Oke, hasil dari proses dismisal. Ingat ya, keputusan, putusan, dan ketetapan itu berbeda. Jadi proses dismisal yang menilai suatu gugatan itu hanyalah ketua pengadilan. Ya, hanya ketua pengadilan. Dialah yang mempunyai hak dalam menilai proses dismisal dalam suatu gugatan itu. Hasil dari gugatan tadi berupa ketetapan, bukan putusan dan bukan keputusan. Ingat, putusan hanya sebuah regulasi yang keluar dari persidangan. Proses beracara persidangan itu adalah putusan. Kalau keputusan dikeluarkan oleh pejabat publik. Keputusan tadi ada yang bersifat regeling, ada yang bersifat deciding. Sedangkan kalau proses dismisal itu berupa ketetapan. Nah, hasil proses dismisal tadi, ketetapan, misalkan tidak lolos proses dismisal, si penggugat mempunyai upaya hukum lainnya, yaitu dia menerima atau menolak. Kalau seandainya si penggugat tadi menolak ketetapan pengadilan Tun Sulawesi Tengah, misalkan bahwa gugatannya tidak bisa diterima, pilihannya penggugat ada dua, menolak atau melakukan perlawanan atau verzet. Jadi di Tun itu mengenal juga perlawanan, ya, paham ya? Jadi bukan keputusan, tetapi ketetapan ketua pengadilan negeri atas proses dismisal, ya. Jadi dia punya indikator untuk menetapkan lolos dan tidak lolosnya tadi itu tergantung tadi itu, yang syarat formilnya apakah sudah terpenuhi, apakah tidak, yang begitu. Oke, paham? Ya, silakan kita. Baik, terima kasih Bu. Dari materi yang sudah dijelaskan Bu, saya ingin menanyakan terkait persyaratan apa saja yang menjadi penyebab tidak diterimanya berkas gugatan di pengadilan Tun pada pemeriksaan persiapan. Oke, pada pemeriksaan persiapan tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa acara Tun itu salah satunya adalah tentang hukum kepegawaian. Nah, pada perkara hukum kepegawaian tidak akan lolos proses pemeriksaan pertama apabila tidak ada berkas keberatan atau ya berarti salah satu keberatan atau banding administratif. Contohnya ketika hukum kepegawaian, misalkan Ibu dirotasi atau dimutasi dikarenakan tidak memihak, misalkan Ibu pegawai Pemda, misalkan tidak memihak ketahuan tidak memihak kepala daerah tertentu, akhirnya dimutasi, dirotasi, yang seharusnya tidak bisa di situ, tidak ada sebenarnya di situ jabatan fungsionalnya Ibu, misalkan. Nah, ketika itu terjadi, Ibu bisa mengajukan gugatan ke peradilan Tun, akan tetapi tidak bisa langsung ke peradilan Tun. Kalau ke peradilan Tun langsung ditolak. Itulah penyebabnya. Jadi dia harus ada keberatan dan banding administratif. Keberatan itu diajukan kepada orang yang mengeluarkan keputusan Tun, berarti bupati yang mengeluarkan SK rotasi dan mutasi Ibu. Ibu harus mengajukan dulu keberatan atas SK itu. Ketika SK itu diajukan keberatan dan kemudian ternyata tidak diterima, nah hasil tidak diterima keberatan Ibu itu adalah berkas pendukung untuk mengajukan ke peradilan Tun. Ketika tidak ada itu, maka tidak lolos. Itu hanya berlaku pada pada hukum kepegawaian. Tapi sebenarnya kalau mau lebih kuat lagi, selain melakukan keberatan, maka akan melakukan juga banding administratif. Ketika melakukan keberatan kalian kalah, ditolak, lakukan banding administratif. Banding administratif itu di mana? Kalau misalkan tadi rotasi mutasi ASN tadi, kalau seandainya bupati berarti satu tingkat di atasnya, berarti Mendagri. Jadi Ibu akan mengajukan lagi banding administratif ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh bupati. Gitu, paham ya? Selain daripada hukum kepegawaian, berarti ya syarat-syarat formil yang seperti biasa itu ya, seperti gugatannya apakah jelas dia punya, apakah
jelas para pihaknya memang alamatnya absolutely menjadi kewenangan pengadilan negeri itu. Kalau seandainya hukum kepegawaiannya yang menjadi syaratnya tidak akan diterima itu adanya ini. Tidak ada bukti pendukung telah melakukan keberatan maupun banding administratif. Sampai di sini sudah tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi pekan depan ya. Seperti biasa, ketika Ibu menjelaskan, silakan diperhatikan dengan baik. Apa yang bisa kalian dapat manfaat pengetahuan dari Ibu, silakan bisa juga diberikan pengetahuan penerapan kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, baik maupun lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian skrip deskripsi singkat juga tayangan singkat proses pembelajaran asinkronus atau tatap muka yang saya laksanakan dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pada Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.